Ayo saksikan terus BBS Bincang-Bincang Siang. Kita akan tayang di hari setiap Senin dan jam 12.30 sampai jam 1 siang. Bersama kami Saka dan SBO TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa dengan saya Saca di acara BBS Bincang-Bincang Siang. Kali ini kita bersama dengan Ibu DRA Tri Iriani MPD. Selamat berjumpa Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Mas, selamat berjumpa juga. Permisa, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita saksikan video berikut ini. Ya, Bu Sri orangnya baik. Kok men ya yes. Anu terima kasih pada anak-anak yang telah diajari belajar. Permisa, masih bersama saya Saca. Bu, udah berapa lama mengajar di Sudah lama Mas. Sudah lama. Ibu Tri itu diterima menjadi pegawai negeri sipil PNS sejak tahun 1990. Jadi kalau dihitung sampai sekarang sudah punya masa kerja 33 tahun. Wow, luar biasa. Mengajar di mana di SLB? Pertama kali Ibu Tri Iriani diterima sebagai calon pegawai negeri di SLB Negeri 2 Yogyakarta. Berapa lama menjadi kepala sekolah? Sebelum itu ya Mas ya, Putri menjadi guru di SLB Negeri 2 Yogyakarta itu selama 20 tahun. 20 tahun. Ya, 20 tahun lama ya. Oh. Ya, di sana mengajar sebagai guru tari, guru kesenian. Nah, setelah itu baru dipindah sih sama dinas ya, di SLB Negeri 2 Bantul. Nah, jadi kepala sekolah itu setelah dari SLB Negeri 2 Bantul diangkat menjadi kepala sekolah di Sleman. Namanya SLB Marganingsih, itu SLB swasta. Setelah itu dipindah lagi tetap menjadi kepala sekolah di SLB Pundong. Ya, di Pundong. Pundong itu di Bantul. Di Bantul. Jauh sih dari kota. Apa kenangan unik dari siswa ABK? Luar biasa loh Mas. Anak ABK itu sungguh apa ya? Sebenarnya anak-anak ini memiliki kekasan ya, memiliki kekasan sendiri-sendiri. Baik itu yang tunanetra, tunarungu, tunagrahita, autis, tunadaksa, semuanya punya kekasan masing-masing. Sehingga mereka memiliki bakat dan minatnya juga masing-masing. Itu yang memang itu yang harus dikembangkan bagi anak-anak kita. Baik, Supermisa, sebelum kita lanjut, ada yang mau lewat. Putri itu guru yang sangat energi, selalu ceria, selalu menyemangati dan penuh semangat. Kembali lagi di BBS, masih bersama Ibu DRA Tri Iriani MPD. Bagaimana perasaan Ibu ketika awal mengajar di SLB? Ketika awal mengajar Mas, Ibu Tri itu belum ngeh ya, belum ngeh di SLB Negeri 2 Yogyakarta. Itu ketika itu Putri diberikan tugas untuk mengajar anak C1 tunagrahita sedang. Jadi ketika itu anaknya
sebenarnya sedangnya agak sedang berat ya. Iya, Gitu. Jadi kayaknya rasanya loh kok kayak gini ya menjadi guru SLB, terasa berat gitu loh Mas. Ini anak ini mau saya apakan gitu, mau bagaimana, apanya yang mau saya kembangkan gitu. Itu awal-awal Putri ketika masuk menjadi guru di SLB Mas. Ya. Bagaimana yang paling berkesan ketika mengajar di SLB? Nah ini kalau yang paling berkesan sih banyak. Paling berkesan itu ada yang lucu ya anak-anak. Saya kan mengajar di SLBC ya Mas ya. C itu untuk tunagrahita baik ringan maupun sedang. Nah ketika Putri itu mengajar anak tunagrahita sedang, itu anak itu mengatakan begini, Ibu Tri cantik sekali gitu. Putri kan jawab ya, cantiknya kayak apa? Dia sambil jalan di depannya Putri, Putri kan tertawa ya, masa sih Putri kok cantiknya kayak embek. Nah saya kan cerita sama teman-teman guru begitu, teman-teman guru saya cerita juga ketawa. Ternyata guru kelasnya itu habis mengajar suara kambing, suara binatang, sehingga dia masih teringat embek-embeknya, lalu mengatakan Putri Iriani cantiknya kayak apa? Jadi kayak embek gitu. Itu lucunya di situ. Lalu yang kedua Mas, yang kedua itu ada anak Down syndrome. Anak ini pintar menari. Nah di situ Putri kembangkan tarian. Putri membuat satu tarian khusus untuk anak Down syndrome ini. Dia harus bisa menguasai walaupun tidak luwes ya, kurang luwes. Tapi dia ternyata bisa selesai menguasai satu tarian ini. Dan betapa bangganya orang tuanya ketika anak ini ditampilkan ya, pentas. Nah setelah pentas, orang tuanya luar biasa juga karena orang tuanya sangat perhatian kepada putranya ya. Itu lalu minta untuk apa? Namanya flash disk ya Mas ya, minta di flash disk kan musiknya, lalu minta dibelikan kostumnya, minta dibelikan, dipakai untuk apa Mas? Untuk pentas sendiri di keluarganya ketika ada kebersamaan dengan keluarga yang lain, ada pertemuan-pertemuan dipentaskan Mas. Hebat sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anak itu setelah lulus ya Mas ya, itu kan kadang belum bisa punya pekerjaan ya, karena mungkin ya kalau pemerintah kalau 100 orang pegawai harus satu kan betapa sulitnya gitu ya. Lalu ibu ketika di SLB Marganingsih itu membuat keterampilan khusus untuk anak-anak ini, 2 anak khusus membuat telur asin. Dia udah tiap hari membuat telur asin aja. 2 anak khusus potong rambut, ya, cukur itu loh Mas, kan alatnya bagus ya sekarang ya, tinggal belikan alat, mereka diajari oleh tukang cukur rambut, lalu mereka bisa menguasai kemampuan itu. Itu pengalaman saya Mas. Ada beberapa sih, banyak sih, karena udah 33 tahun mengajar, jadi banyak sekali pengalamannya. Ya. Hebat sekali. Apa kendala yang dihadapi dengan mengajar kebutuhan khusus? Anak-anak berkebutuhan khusus memang kadangkala ada yang merasa sulit ya Mas, merasa kita kok sulit ya, tak ajari begini nggak bisa, yang begitu nggak bisa. Itu kesulitan guru-guru biasanya untuk assessment. Jadi assessmentnya anak ini kemampuannya apa, bakatnya apa, itulah kesulitannya awal. Tapi kalau nanti sudah menemukan bakatnya, minatnya anak, lalu dikembangkan, itu bisa. Nah sulitnya lagi kalau anak itu punya hambatan yang lain, maksudnya misalnya emosional, itu yang apa ya, susahnya ya gitu. Iya. Sabar. Iya. Baik, sebagai permisal sebelum kita lanjut, kita iklan dulu. Kalau saya mengenal Putri itu orangnya baik,
sabar, cantik. Terus dia itu benar-benar bisa ngomong anak muridnya gitu. Kembali lagi di BPS, masih bersama saya dengan Ibu DRA Tri Iriani MPD. Apa sih suka mengajar di SLB anak-anak kebutuhan khusus? Sukanya ya Mas? Sukanya. Sukanya itu kita bisa berkreasi Mas. Guru itu bisa kreatif, berkreasi, kreatif untuk mencari bakat minat anak ini, karena harus individual, satu persatu anak kemampuannya apa, nah itu yang dikembangkan. Kalau dukanya apa Bu? Dukanya seperti yang Ibu katakan tadi ya, kalau biasanya mogok, ya kerap mogok ya masih anak-anak seperti itu, ya masuk sekolah itu semaunya, biasanya bangunnya siang, lalu masuk jam 7, nanti jam 8 baru masuk atau setengah 9 baru masuk. Kita itu menjadi sedih, itu dukanya, sedih ya. Lalu kalau anak-anak mogok, macet, nggak mau ngapa-ngapain, lalu suka nangis, nangis saja, nggak ada apa-apa lalu nangis, sedih juga gitu. Sedih banget. Apa kiat Ibu dalam mengajar anak kebutuhan khusus? Kiatnya sebenarnya banyak sih. Kiatnya, tapi yang pertama adalah semangat. Nah, kita punya semangat untuk mengembangkan diri, bagi guru dulu, bagi saya misalnya, mengembangkan diri untuk mengikuti anak, kemampuan anak ini apa, lalu kita juga mengembangkan diri. Kalau kita tidak mau mengembangkan diri, ya tidak bisa mengembangkan anak ini. Yang pertama adalah semangat. Yang kedua kreatif, ya, harus punya kreativitas yang tinggi. Kalau menjadi guru SLB lalu hanya begitu-begitu saja, anaknya juga sulit berkembang. Tapi harus kreatif, kita harus cari cara bagaimana, metodenya apa yang bagus untuk anak ini bisa berkembang. Bagaimana Ibu menjalani komunikasi dengan orang tua? Dengan orang tua, sangat apa Mas, harus sangat erat kita dengan orang tua. Karena apa? Karena kalau kita mengajar di sekolah sudah diajarkan, lalu di rumah tidak ditindaklanjuti, dibelajari lagi di rumah, itu akan tidak cepat anak-anak ini untuk mengembangkan diri. Contohnya anak-anak tunagrahita yang sedang, kita ajari untuk mencuci gelas dan piring sendiri, alat makannya sendiri. Di sekolah diajari, tapi di rumah disayang-sayang sama orang tua, tidak boleh untuk nyuci sendiri, jangan nanti tidak pecah, jangan nanti tidak kotor. Itu dia tidak bisa berkembang di rumah, bisanya di sekolah, padahal di sekolah hanya berapa jam bersama dengan ibu guru dan bapak guru. Harus ada hubungan yang erat dan kerjasama yang erat dengan orang tua, kinerja yang baik dengan orang tua. Jadi orang tua harus tahu program yang dilakukan guru untuk anaknya, ikut bersama-sama dengan guru untuk mengembangkan anaknya. Gitu. Baik Bu Nisa, sebelum kita lanjut, kita iklan dulu. Semoga Putri sehat selalu, panjang umurnya, dan selalu diberi kehidupan dan keberkahan dalam hidupnya. Amin. Ada yang nemani. Apa harapan Ibu untuk kemajuan sekolah ini? Kemajuan sekolah ini ya Mas, SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Harapan saya sungguh sangat besar untuk sekolah ini, karena ini sekolah yang besar dan luas dan komplit ya. Semua peralatan yang dibutuhkan itu tersedia. Jadi harapan saya sekolah ini bisa lebih meningkat lagi, terutama di dalam menangani anak secara individual untuk memiliki bekal
bagi anak-anak ini setelah nanti lulus dari SLB Negeri Pembina ini. Dan SLB Negeri Pembina ini luar biasa Mas, sungguh baik tempatnya, fasilitasnya maupun guru-gurunya Mas. Guru-gurunya yang tentunya profesional di bidangnya, di bidang untuk mengajar anak-anak sekolah luar biasa ini, sehingga tertangani dengan baik. Nah, harapan saya sekolah ini terus mengembangkan pembelajarannya dan penelitiannya Mas. Ya, harus ada penelitian untuk anak-anak ini supaya mereka mempunyai kemampuan untuk kemandiriannya. Nah, baik Ibu, hobi yang tersalurkan melalui guru, melalui menjadi guru SLB. Menjadi guru SLB, ya. Hobinya Putri ya. Hobinya Putri itu kan seni ya Mas. Iya. Ya. Seni, baik seni rupa, seni tari maupun seni musik. Nah ini semua ada di dalam bakatnya Putri, dan semua bisa tersalurkan baik di sini maupun di sekolah-sekolah yang lain. Bisa, saya pernah menciptakan musik Mas, namanya musiknya tekdung. Tekdung itu musik semua dari bambu dan dipegang oleh masing-masing anak. Ada ketipungnya juga, tapi ada kotekannya itu Mas, kotekan. Ya, kita ciptakan musik itu untuk anak tunarungu. Ya, anak tunarungu tidak mendengar, tetapi dengan musik itu anak bisa memainkan alat musik. Wow, luar biasa. Baik, Risa, sebelum kita lanjut, kita iklan sebentar. Putri orangnya baik, ya, sayang sama Safa. Bisa mengajari Safa menyapu, mengepel, mencuci piring. Masih bersama saya saja di acara BBS dengan Ibu DRA Tri Iryani MPD. Di acara BBS, apa pesan untuk guru-guru kita terutama yang masih junior? Ya, karena Putri hampir pensiun ya Mas, sebentar lagi Putri sudah menunaikan tugas negara, membimbing anak-anak bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain. Nah, pesan saya untuk adik-adik guru-guru. Ya, guru-guru tapi kan masih di adik-adiknya Putri. Iya, masih. Ya, pertama, semangat tadi. Semangat. Kedua, tingkatkan kemampuan. Ya, kemampuannya baik dalam bidang ilmunya maupun keterampilannya. Lalu yang ketiga itu kembangkan kreativitas. Jangan mudah lemah, jangan mudah putus asa. Terus sayangi anak-anak kita. Karena kalau kita tuh kedekatannya dengan anak itu secara emosional, kita menyayangi dengan sungguh-sungguh dari hati, itu akan membawa hasil yang lebih baik. Jadi untuk guru-guru yang baru, belajarlah sungguh-sungguh, terus perhatikan anak-anak ini, sayangi dengan ketulusan hati. Nah, terakhir nih Bu Tri. Oh, sudah terakhir. Itu masih banyak ya Mas. Apa Mas yang terakhir? Apa pesan untuk peserta didik SLB Negeri Pembina Yogyakarta atau siswa anak kebutuhan khusus umumnya? Ya. Baik, untuk anak-anakku di SLB Negeri Pembina, anak-anakku sudah tepat berada di sekolah yang bagus di sini, sehingga anak-anak harus sungguh-sungguh dalam belajar. Ikuti instruksi pembelajaran dari Bapak dan Ibu guru. Lalu kembangkan bakat dan minatnya anak-anak. Kemampuan anak-anak itu apa yang memang itu bisa dikembangkan untuk hari depannya, untuk masa depannya. Untuk semua anak-anak yang berkebutuhan khusus, ikuti Bapak dan Ibu guru dalam mengajar dan juga orang tua. Jangan
jangan mengikuti kemauannya sendiri, mau dolan-dolan aja, mau bermain-bermain aja, tetapi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, waktu itu tidak akan kembali, Mas. Waktu itu akan terus berjalan. Dan waktu itu sebenarnya tidak lama, karena sehari hanya 24 jam. 24 jam. Oh, 24 jam. Gunakanlah waktu yang 24 jam ini sudah dikurangi untuk tidur ya, Mas ya. Untuk istirahat aja sudah 8 jam. Lalu di sekolah sudah berapa jam? Dari jam 7 sampai jam 2 siang toh? Ya, sampai jam 2 atau jam setengah 3. Nah, gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, baik di sekolah untuk menyerap ilmu, pengetahuan, keterampilan, maupun di rumah untuk membantu orang tua, untuk belajar, untuk mengulangi lagi pembelajaran di sekolah, diulangi di rumah. Putri, selamat purna tugas Putri. Terima kasih. Semoga menginspirasi, memberikan motivasi buat teman-teman. Putri panjang umur lagi. Ini pada hari ini tepat ulang tahunnya ya Putri ya. 60 tahun. Alhamdulillah Putri masih kinyis-kinyis seperti 17 tahun ini. Ya Allah panjang umur Putri. Amin. Sehat selalu, Amin. bahagia Amin. bersama keluarga. Amin. Kami juga mohon didoakan, kami yang masih di SLB Negeri Pembina ya Putri, diberi kemudahan, diberi kesehatan, diberi kelancaran menjalankan tugas. Putri juga bahagia di rumah. Terima kasih Bu Nur, Kepala Sekolah SLB Negeri Pembina Yogyakarta bersama dengan adik-adikku semua, guru-guru. Pokoknya tetap semangat dan tingkatkan kreativitasnya, tingkatkan kinerjanya dengan baik. Semoga SLB Negeri Pembina ini bersama dengan Bu Nur dan teman-teman semua, adik-adikku semua tetap jaya. Amin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu DRA Tri Iriani MPD. Semoga selama mengabdi menjadi guru dapat menginspirasi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua dan selalu berkat tentunya bagi Ibu Tri. Semoga Amin, amin, amin. dan sekeluarganya, dan selamat menikmati masa purna tugas. Pengabdian Ibu sangat berguna bagi kita semua. Ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan? Ya, baik Mas, karena ini di akhir tugas saya, untuk Bapak dan Ibu guru tetap semangat dan contohlah apa yang baik yang Ibu Tri Iriani pernah lakukan, tetapi jangan diingat-ingat apa yang buruk, yang keliru, yang salah yang pernah dilakukan oleh Ibu Tri Iriani. Untuk anak-anakku sekalian, tetap belajar dengan baik dan tetap semangat. Pemirsa, waktu juara yang membatasi kita bertemu, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Ya, wassalam di SBO TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya. Ya, tetap nanti. Ya belajar
pendidikan